Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Senang kembali bisa melayani Bapak Ibu semua di pagi hari ini. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu mendapat kesempatan di dalam doa pagi kita ini. Bapak Ibu, sebelum saya memulai pembahasan hari ini, saya mau sedikit bercerita. Ketika saya menyiapkan bahan untuk hari ini, saya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan kita, Tuhan yang baik, ketika saya menyiapkan ini, saya kembali diingatkan bahwa penyertaan Tuhan itu masih ada, bahwa berkat Tuhan itu masih tersedia bagi kita. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu mendengarkan ini semua, Bapak Ibu juga bisa diberkati dan kembali diingatkan untuk mempunyai iman yang teguh. Bisa tuliskan di kolom chat, katakan amin bersama saya. Ya, Bapak Ibu semua, yang saya akan bahas adalah imannya orang buta. Ini menarik Bapak Ibu. Kenapa menarik? Cerita Yesus menyembuhkan orang buta ini tercatat dalam 3 kitab Injil, yaitu di dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Ketika saya membacanya, ini ada dalam kitab Injil, saya berpikir Bapak Ibu semua, berarti ada satu cerita yang sangat signifikan yang ingin Tuhan bagikan dalam kehidupan kita. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu, ketiga kitab ini mencatat cerita ini semua dan semua menceritakan dengan versi mereka masing-masing. Yang saya mau bahas hari ini adalah yang terambil dalam kitab Markus Bapak Ibu semua. Kenapa dalam kitab Markus? Nanti kita akan lihat di belakang. Sebelum masuk, ada satu quote yang sangat menarik bagi saya. Tragedi yang terbesar sebagai manusia adalah dapat melihat tetapi kekurangan visi. Mungkin Bapak Ibu kita terlahir dalam kondisi yang normal, kita hidup biasa-biasa saja atau mungkin kondisi kita dalam keadaan yang tidak baik atau mungkin kondisi kita dalam keadaan yang baik sekalipun ketika kita kehilangan visi, ketika kita tidak tahu bagaimana cara kita melihat hidup kita, itulah yang bisa menimbulkan tragedi yang terparah dalam kehidupan kita. Jujur Bapak Ibu, saya pribadi pun dalam kondisi yang belum bisa melihat bagaimana ke depannya, tetapi sekali lagi saya diingatkan firman Tuhan ini kembali mengingatkan, firman ini kembali mengingatkan untuk kembali beriman. Meskipun kondisi kita dalam kondisi sulit, kita tidak bisa melihat ke depannya, tetaplah beriman Bapak Ibu. Atau mungkin kondisi Bapak Ibu sekarang dalam kondisi yang baik-baik saja, tetaplah beriman bahwa kita masih punya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di dalam Markus itu tercatat ada seorang buta yang bernama Bartimeus. Di dalam Markus 10 ayat 46, kemudian mereka tiba di Yeriko, dan ketika dia sedang keluar dari Yeriko bersama para murid serta banyak orang yang mengikutinya, ada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Di dalam 3 kitab tadi, hanya satu kitab yaitu dalam kitab Markus yang menuliskan namanya Bapak Ibu. Yang menarik adalah arti nama kata Bartimeus itu berarti unclean atau tidak bersih. Bapak Ibu, ini menggambarkan kondisi kita dulu. Kita mungkin dalam kondisi yang tidak bersih, kita mungkin dalam kondisi yang tidak layak, atau mungkin saat ini Bapak Ibu semua masih merasa dalam kondisi yang tidak layak, kondisi yang tidak bersih. Itu nggak masalah Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu merasa kondisi tidak bersih, saat itulah Bapak Ibu memerlukan Tuhan. Katakan bersama saya perlu Tuhan. Tuhan tidak datang untuk orang yang baik. Tuhan tidak datang untuk orang yang sempurna. Tuhan justru datang untuk orang-orang yang tidak bersih. Termasuk saya dan Bapak Ibu semua. Kita semua tidak layak. Kita semua tidak bersih. Tetapi oleh anugerah Tuhan, kita dilayakkan, kita dibersihkan. Saat ini juga ketika kita percaya Yesus, kita adalah orang-orang yang dilayakkan. Ini yang hal terpenting Bapak Ibu semua yang perlu kita pahami ketika ada sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita atau mungkin hidup kita pun dalam kondisi yang baik-baik saja.
tetap percayain Bapak Ibu bahwa kita adalah orang yang layak, orang yang sudah dikuduskan. Ini terlebih dahulu yang perlu kita ubah pola pikirnya terhadap cara kita memandang diri kita sendiri. Kita memang bukan orang yang sempurna Bapak Ibu, tetapi kita setiap hari itu semakin disempurnakan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Banyak orang mungkin saat ini bisa dalam kondisi melihat, tapi mereka tidak bisa melihat bagaimana ke depannya dalam kehidupan mereka. Termasuk saya Bapak Ibu. Saya kadang ketika merenung, saya nggak tahu, oh Tuhan, ini nanti ke depan hidupku mau seperti apa? Tuhan, apa yang kira-kira mau Engkau lakukan dalam kehidupan saya akhir-akhir ini? Saya kadang merasa hidup hanya sekedar mengalir, tidak tahu harus seperti apa. Itu mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita. Berapa banyak mungkin di antara kita juga seperti itu. Kita merasa, Tuhan masalahku ini kok nggak selesai-selesai. Tuhan kok penyakitku ini nggak selesai-selesai. Tuhan aku nggak bisa melihat apa yang mau kau lakukan dalam kehidupanku. Ini merupakan gambaran mungkin dalam kehidupan kita semua. Atau mungkin juga Bapak Ibu termasuk dalam golongan yang kedua. Golongan yang merasa hidupnya baik-baik saja. Sehingga Bapak Ibu tidak bisa melihat Tuhan. Bapak Ibu merasa, oh hidupku baik-baik aja. Aku nggak perlu Tuhan. Kita buta melihat Tuhan. Kita nggak tahu Tuhan itu di mana. Karena Bapak Ibu menganggap Tuhan tidak berpengaruh dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Dan saya berharap hari ini kita yang mendengarkan sharing hari ini pola pikirnya mulai dirubah. Mungkin yang Bapak Ibu buta karena persoalan atau mungkin yang Bapak Ibu buta merasa karena hidup ini tidak perlu Tuhan. Saya yakin dan percaya hari ini kita semua akan diubahkan. Dan orang buta ini Bapak Ibu, mereka berteriak ketika mereka mendengar bahwa Yesus orang Nazaret itu datang, ia mulai berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Kemudian banyak orang di sekitar itu menyuruh mereka untuk diam, tetapi ia malah berteriak semakin keras, anak Daud, kasihanilah aku. Jadi Bapak Ibu ketika Yesus lewat, mereka mulai berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin di antara kita juga seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, kita berteriak sama Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan sembuhkan aku. Tuhan berkati aku. Tetapi nggak terjadi apa-apa. Bahkan orang di sekitar kita mungkin berkata, sudahlah, nggak usah merepotkan Tuhan. Sudahlah, hidupmu pasti tidak akan berubah. Sudahlah, kamu memang dari keluarga yang seperti ini. Sudahlah, penyakitmu nggak akan bisa sembuh. Sudahlah, nggak usah melakukan apa. Sudahlah, nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Atau mungkin dari golongan yang kedua yang merasa hidupnya biasa-biasa aja. Orang sekitar kita akan berkata, sudahlah, untuk apa kamu perlu Tuhan? Untuk apa kamu ke gereja? Hidupmu lo sudah baik-baik saja. Semua kamu sudah berkecukupan. Nggak usahlah Tuhan-Tuhanan lagi. Ketika mungkin orang di sekitar kondisi kita semakin menghimpit atau kita dalam pergumulan, kita sudah nggak bisa melihat Tuhan, tetapi kita masih bisa berkata, kita masih bisa berteriak di dalam doa kita, di dalam keseharian kita, di dalam saat teduh kita masih bisa berkata, Tuhan, tolong aku. Tuhan, kami percaya Engkau ada di dalam kami. Ini kabar baiknya Bapak Ibu semua. Saat itu Yesus masih ada di dalam dunia, tetapi saat ini Yesus sudah ada di dalam kita melalui Roh Kudus-Nya. Kita tinggal berteriak, kita tinggal tutup kamar kita tinggal berdoa sama Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan, tolong aku. Dan ketika kita menangis di hadapan Tuhan, disitulah mujizat terjadi. Ini Bapak Ibu, di dalam 49 ketika orang buta itu berteriak semakin keras, Yesus mendengar. Yesus berdiri dan berkata, panggillah dia. Kemudian orang sekitar berkata, tenanglah, bangunlah, dia memanggil engkau. Di kitab yang lainnya dikatakan, Yesus berhenti Bapak Ibu semua.
Dan inilah kabar baiknya. Ketika kita berseru sama Tuhan, ketika kita berdoa sama Tuhan, Yesus berdiri, Yesus berhenti, Yesus mendengarkan doa kita, Bapak Ibu semua. Katakan bersama saya, Yesus mendengar doaku. Wow, Bapak Ibu. Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi, Dia berhenti dan mendengarkan doa kita. Bagi saya pribadi, Bapak Ibu, ketika saya merasakan Tuhan berhenti, Tuhan mendengarkan doa saya, itu merupakan penghiburan yang terbesar dalam hidup saya. Kita mungkin bercerita sama teman, kita perlu Bapak Ibu bercerita sama teman, sama keluarga, sama para mentor kita. Mungkin saat itu kita bisa meluapkan kegelisahan kita, meluapkan perasaan kita. Tetapi penghiburan yang sejati itu adalah datang ketika kita berseru sama Tuhan dan Yesus berhenti dan memanggil kita. Ini keren Bapak Ibu. Dan kabar baiknya, Yesus yang dulu menyembuhkan orang buta itu sekarang tinggal di dalam kita. Dan Dia selalu berhenti mendengarkan segala keluh kesah kita. Dan ketika Yesus berhenti, Yesus memanggil dia, Yesus berkata, "Apa yang engkau ingin aku lakukan bagimu?" Bapak Ibu semua, pagi hari ini, saat hari ini juga, Yesus bertanya dengan lembut pada Bapak Ibu semua, "Anakku, apa yang ingin engkau aku lakukan bagimu?" Saat ini atau setelah ini, ketika Bapak Ibu selesai mendengarkan ini semua, tutup pintu kamar Bapak Ibu semua, berdoa sama Tuhan. Ada satu suara yang lembut di dalam Bapak Ibu semua yang berkata, "Apa yang ingin engkau aku lakukan bagimu?" Setelah ini kita bisa berdoa. Mungkin Bapak Ibu bisa berdoa bersama keluarga. Katakan apa yang ingin Tuhan lakukan bagi Bapak Ibu semua. Orang buta ini berkata, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Katakan apa yang jadi keinginan Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu semua ingin sembuh, ingin mendapatkan berkat, ingin keluarga dipulihkan, ingin hati Bapak Ibu dipulihkan lagi, kondisi Bapak Ibu ingin dipulihkan lagi, katakan itu semua. Dan kabar baiknya Yesus mengatakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihat lalu mengikuti Yesus sepanjang perjalanan. Yang menyelamatkannya adalah imannya, Bapak Ibu semua. Yesus sudah mendengar doa kita, tinggal bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, iman yang ada di dalam kita itu adalah iman Tuhan Yesus itu sendiri. Paulus mencatat di dalam Galatia 2 ayat 20, bukan lagi kita yang hidup tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Dan iman yang kita hidupi sekarang adalah iman dari Putra Elohim itu sendiri. Bapak Ibu semua, saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu semua, mungkin dalam pergumulan atau mungkin dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetap miliki iman. Meskipun kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat ke depannya, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Tetap miliki iman. Dan ketika kita berteriak kepada Yesus, Dia berhenti, Dia mendengarkan kita. Dan terakhir Bapak Ibu, Dia memberikan berkat yang terbaik bagi kita. Inilah yang mau saya bagikan hari ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang lemah dikuatkan kembali, diingatkan kembali. Kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan yang selalu mendengarkan kita dan Tuhan itu tinggal di dalam kita. Saya berdoa Bapak Ibu, biarlah apa yang saya bagikan hari ini kembali menguatkan Bapak Ibu semua. Dan sehabis acara ini, milikilah saat teduh bersama Tuhan dan mulai katakan apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati.